Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Catatan Iman. Masih bersama dengan gue Victor dan juga Denis. Hai Den, apa kabar? Puji Tuhan, Tor. Baik. Lu Baik, gimana, Tor? baik juga. Oke, hari ini kita akan ngebahas mengenai sebuah topik yang sebenarnya sempat hot udah sebulan lalu kayaknya deh. Udah agak nggak hot sih, Apa cuman tuh? ya nggak apa-apa ya lah. Kita tetap bahas ya. Adalah Oke, oke. sebenarnya ini gue ambil dari sebuah berita sih. Berita dari BBC, Hmm. nanti akan gue masukkan Ah, link beritanya di kolom deskripsi. oke. Jadi Oke. ini adalah akibat dari pernyataan Menteri Agama kita Hmm. nih, yang namanya Yakut Khalil Kumas, di mana dia sempat memberikan apa ya ucapan selamat Hari Raya Nauruz 1478 Hmm. EB kepada umat yang Oh, beragama Bahai gitu. Nah ini hmm. sempat menjadi pertikaian gitu ya, perdebatan karena satu, Iya, iya. agama Bahai ini nggak pernah didengar ataupun jarang didengar. Betul. Kedua, banyak yang bilang, terutama dari saudara kita yang Muslim, ini sesat gitu kan. Dan ucapan selamat ini juga kayak jarang banget ataupun mungkin nggak pernah kali ya diucapkan oleh Menteri Iya. Agama sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kayak Betul, ini betul. Agree. menjadi apa ya, pemantik perdebatan di media sosial dan juga masyarakat. Social media. Nah, hari ini kita akan ngebahas mengenai ini, Dian, mengenai agama Bahai ini nih. Ini agama apa sih Waduh. macam agama apa ini sebenarnya gitu ya. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, buat lu sendiri, Eh, apakah lu pernah dengar agama Bahai dan apa lu tahu, Dan? yang gue tahu sih dia itu dari Iran kalau nggak salah, dan dia punya Oke. pengikut lumayan beberapa juta, dan yang gue tahu adalah dia berusaha menyatukan semua agama kalau gue nggak salah ya. Iya, Dia iya. mirip-mirip, kalau nggak salah dia mirip-mirip ke Muslim lah ya, maksudnya mirip-mirip, tapi gue nggak bilang sama. Kemudian dia ada, maksudnya kayak ada satu orang yang dapat pewahyuan. Kayaknya setiap agama selalu gitu ya. Selalu ada satu orang yang mendapatkan pewahyuan, dia menulis buku, kemudian bukunya dilanjutkan ke anak buahnya, boleh bilang, kemudian anak buahnya lanjutin lagi ke anak buahnya, dan kalau nggak salah sih intinya dia juga berusaha menyatukan semua ya. Makanya kayak berdasarkan satu agama lah intinya, kayak mungkin kalau gua nggak salah ya, kayaknya Tuhannya tuh kayak jelmaan gitu, maksudnya kayak, oh 5 agama nih, ada 5, kenapa ada 10, itu Tuhan yang sama, Tuhannya satu, tapi menjelma gitu, ataupun memberikan pewahyuan dengan cara yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya kalau nggak salah dia intinya adalah kayak gitulah, maksudnya intinya kalau Tuhan lu sama sama dengan Tuhanku gitu, maksudnya kayak Tuhan tuh satu gitu, yang kita sembah tuh sebenarnya satu, caranya yang berbeda, mungkin itu yang mungkin kayak jelmaannya beda, ataupun revelationnya beda, pewahyuannya beda, itu yang gue tahu sih kalau gue nggak salah ya. Iya, iya, iya. Not di situ ya kalau gue nggak salah ya, gue nggak tahu soalnya. Maksudnya jangan sampai dimakan mentah-mentah. Nah kalau menurut lu gimana, Tar? Lu yang tahu nih. Gue ini juga berdasarkan hasil riset gue ya, dan juga yang gue pelajari bahwa ya Hmm. memang benar sih agama Bahai ini sebenarnya eh, sebenarnya agama ini nggak mengaku bahwa dia adalah aliran Islam. Jadi dia Hmm. mengaku sebagai ini agama yang berbeda gitu ya. Tapi kenapa banyak Hmm. menimbulkan pertikaian terutama dari kalangan yang Muslim, karena memang awal mulanya ini adalah daripada seorang betul dari Iran, seorang pria Hmm. di Iran yang berasal dari aliran Syiah. Jadi aliran Islam yang Oh Syiah. siap. Dia one day dia merealize, tiba-tiba dia sadar, sebutannya saya namanya bab gitu ya. Gue juga nggak tahu ini kayak sebutannya Apa doang. tuh bab? Bab itu artinya adalah the gate katanya, adalah gerbang gitu ya. Jadi dia tiba-tiba merasa Wow. bahwa dia dapat revelation bahwa dia di firman apa ya, dititipkan oleh Tuhan gitu ya, sebuah perkataan bahwa dia harus memberitakan bahwa one day ataupun setelahnya akan datang seorang nabi lagi nih setelah Nabi Muhammad gitu. Kurang lebih mirip-mirip Wah. kayak Yohanes Yohanes Pembaptis lah. Yohanes Pembaptis kan dia Iya, iya, iya. datang terlebih dahulu untuk memproklamasikan kedatangan Mempersiapkan. Mesias kan, Ya. nah Yesus Ya. kan. Nah ini kurang lebih kayak gitu. Nah akhirnya karena Iran waktu itu kan ya kuat lah ya Syiahnya, dan akhirnya ya dieksekusi gitu kan akhirnya si bab ini. Nah salah satu pengikutnya yang namanya Babullah, ataupun artinya tuh glory of God namanya. Jadi kemuliaan Tuhan artinya namanya. Wow. Nah Haleluya. dia mengklaim ya bahwa dia adalah orang yang telah dinubuatkan oleh si bab ini gitu. Dan akhirnya dia disitulah akhirnya mulai melakukan pengajaran, dan dibilang dia adalah nabi. Dia adalah bukan sekedar nabi sama manifestasi daripada Tuhan, dan juga akhirnya mulai banyak pengikutnya dan segala macam. Jadi awal mulanya sih dari situ sih. Dan bener banget memang tujuannya dia, visi daripada agamanya adalah mempersatukan semua agama, terlepas negaranya, sukunya, rasnya.
Jadi semuanya itu satu agama gitu. Jadi dia ingin membongkar eksklusivitas daripada tiap-tiap agama yang ada gitu kan. I see. Jadi gitu sih. Dan ada sebuah analoginya itu yang mereka percaya adalah kayak mereka menganggap itu Tuhan itu, ini analogi ya, Tuhan itu tuh seperti matahari gitu. Dan orang-orang dari masing-masing agama itu seperti berada di masing-masing rumah dengan warna jendela yang berbeda-beda. Jadinya mungkin di rumah lu ngelihatnya warna mataharinya biru dan gitu. Kalau di gua mungkin kuning. Di rumah yang lain tuh merah gitu. Nah, itu ilustrasi daripada agama-agama yang ada gitu. Nah, tugasnya mereka adalah mereka mau untuk membawa orang-orang ini keluar dari rumahnya masing-masing dan melihat matahari secara langsung gitu, biar warnanya sama semua. Ini bagus banget analoginya kan? Wow, revelation, oh my God. Nah, jadi waduh, kenapa gue jadi percaya? Oke. Jadi apa kalau mulai tertarik nih? Enggak, gue suka quotes-nya. Iya. Penganutnya disebut sebagai Bahais gitu ya. Jadi ini nah, ini prolognya lah ya mengenai hal ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Dan. Kalau kita ngelihat bahwa visinya adalah mempersatukan semua agama, ini kan misi yang mulia, betul? Kayak karena kan banyak yang bilang bahwa agama kan memecah belah karena eksklusif. Orang Kristen bilang hanya orang Kristen yang selamat, orang Muslim juga seperti itu. Jadi kayak dengan adanya ajaran seperti ini kan sebenarnya mempersatukan semuanya gitu loh. Dan mereka juga percaya Tuhan itu satu kok gitu, sama seperti Kristen dan juga Islam dan juga Judaism gitu. Jadi sebenarnya bagus dong ajaran agamanya. Menurut lu gimana, Dan? Itu bagus banget sih. Dan juga, kenapa gue jadi pro ya? Nah, ini sama seperti New Age ya. Kalau gue bilang kan New Age juga sama ya. Maksudnya kalau ini bedanya adalah ini masih ada Tuhannya. Kalau New Age kita lah Tuhannya. Wow, itu lebih menggiurkan ya, kayak you have your own parallel universe. Jadi kayak lu punya dunia lu sendiri berdasarkan apa yang lu pikirin segala macam. Nah, sebenarnya semuanya bermaksud baik sih. Cuman yang kita harus tekankan di sini adalah di Alkitab ditulis bahwa you shall know the truth and the truth shall set you free. Artinya adalah bukannya sesuatu unity will set you free, tapi what sets us free adalah the truth. Jadi bukan unity that set us free gitu, karena unity nggak selalu dalam hal konteks baik. Kita lihat di perjanjian lama Babel itu terjadilah unity yang luar biasa di mana mereka against God. Jadi itu unity. Makanya gue bilang unity tidak selalu baik gitu. Tapi the truth will set us free, dan gue lebih memilih bahwa kita harus lebih baik kita mengetahui kebenaran meskipun itu memisahkan daripada kita mengetahui kebohongan yang menyatukan gitu. Ini menurut gue ada nggak sih yang mau dibohongin gitu kalau kita mau jujur? Lu nggak mau ya, maksudnya istri lu setia tapi bohong gitu, maksudnya tapi ya, itu yang lu tahu, lu dibohongin gitu, mau gitu. Kalau menurut gue sih it's better untuk kita tahu bahwa kalau misalnya istri kita ataupun pasangan kita nggak setia, and we better divide gitu. Kita lebih baik kita terpisah sebelum kita menikah ataupun setelah kita menikah. Kalau memang kita diselingkuhin atau nggak bisa nahan lagi, atau it's better daripada kita membohongi ataupun dibohongi. Iya nggak sih? Siapa yang setuju dengan hal itu? Dan itu yang menjadi prinsip daripada kekristenan sih. Kita harus menjunjung tinggi namanya kebenaran gitu. Kebenaran itulah yang lebih penting daripada sekedar unity. Karena kalau kita ngomong unity, segala sesuatunya, bahkan hal-hal yang bermoral, ateis pun bermoral. Kalau kita lihat everything juga good pada awalnya. Sampai ke titik di mana mungkin basisnya akan berubah ataupun ya akan berbeda. Karena memang itu kan kalau memang the truth dasarnya apa, kalau memang seperti yang kita bilang, kenapa masing-masing agama punya eksklusivitas. Kalau kayak Kristen kita punya basis adalah Alkitab, dan Alkitab ini bisa dibuktikan, maksudnya bukan cuma berdasarkan revelation yang tidak, maksudnya kayak mudah nggak sih, gimana caranya gue bisa percaya kalau dia ada orang yang dibuatkan? Bisa nggak gue ngomong gitu? Bisa kan, maksudnya terus kalian tahu dari mana? Nah kalau sekarang kan kalau di Alkitab orang tersebut dinubuatkan, dia mati, dia bangkit. Ini yang jadi kuncinya adalah kebangkitan itu kan. Ini yang bukan masalah dia dinubuatkan atau bukan. Dia menunjukkan dirinya Tuhan. Ini yang jadi kunci sebenarnya. Kita nggak usah ngomongin nubuatan dulu. Dia nunjukin dirinya Tuhan, that's it. That's the truth gitu. Maksudnya itulah yang menjadi, dan dia bisa membuktikan itu, kita juga bisa membuktikan itu dari bukti sejarah dan lain-lainnya. Itu yang gue percaya sih. Jadi kalau memang kita unity tapi not based on truth, bukan berdasarkan kebenaran, kalau menurut gue buat apa gitu? Karena memang it will not set us free kok gitu. Memang mungkin baik awalnya, kelihatan baik, everything is good, tapi ya segala sesuatu yang dimulai dari, maksudnya gue nggak bilang itu kebohongan atau gimana ya, maksudnya itu kesannya kayak gue menjudge dia gitu ya. Dia mungkin niatnya baik, tapi I prefer the truth sih, dan gue percaya the truth is the word of God. Mungkin itu yang, karena gue Kristen ya. Coba kalau lu nih Thor, lu kan aja gue apologetic, kayak lu lebih bisa non Kristen gitu.
perspektifnya gimana nih, Tor? Iya, ya sebenarnya tadi analogi yang baik tadi itu sebenarnya itu kan kalau kita menggunakan kacamatanya penganut Bahai kan bahwa seakan-akan Nah. mereka lah yang bisa melihat matahari secara langsung dan kita semua di dalam rumah. Sehingga kita harus keluar Oh dari iya, rumah, wah, ya kan? wow, Berarti oh, kan. Nah, berarti kan sebenarnya iya iya iya, kenapa nggak sebaliknya gitu? Kan bisa juga kita mengklaim kita melihat matahari langsung, kamu yang ada di iya dalam iya rumah iya, gitu. Jadi menurut gua wow, eh, wow, analogi yang baik tuh nggak membuat ataupun nggak menjelaskan suatu agama itu menjadi benar apa enggak gitu, karena bisa diputar-putar aja analoginya kan. Yang penting kan, wow, dan kayak kalau andaikan analoginya benar seperti itu, harusnya kan kita melihat Tuhan itu dengan cara yang sama kan. Tapi kan kayak nggak seperti hmm, itu gitu. Contoh hmm, eh, mungkin kalau kayak di Kristen dan Islam kita percaya lah ya Tuhan itu satu gitu hmm, ya. Tapi kan kalau kayak di Hindu misalkan dia percaya politeis gitu. Mereka percaya Tuhan itu banyak. Tuhan itu, maksudnya dewa itu banyak gitu kan. Jadi atau juga hmm, di Buddha gitu yang panteism gitu, di mana segala sesuatu itu adalah Tuhan. Jadi ini kan beda-beda gitu. Jadi bagaimana betul, ini semua bisa disatukan kalau konsep mengenai Tuhan ya beda-beda gitu. I see, Kalau analogi tadi si Bahai bilang mataharinya satu, tapi bagi orang Hindu yang dalam rumah mataharinya ada banyak gitu. Jadi kayak hmm, gimana caranya bisa dipersatukan? Kalau kita jumlah iya matahari aja iya, kita kagak bisa decide gitu. beda ya, Satu atau ya, banyak. Jadi kayak menurut gue ini adalah sebuah apa ya menurut gue sebuah visi yang mungkin tidak akan bisa terjadi sih untuk mempersatukan semua agama. hmm, Walaupun tujuannya baik, tapi menurut ya, gua tidak bisa terjadi karena itu. Karena ya setiap agama kenapa eksklusif? Karena sebenarnya mereka punya pengajarannya beda-beda gitu. Dan hmm, reflectionnya beda-beda gitu. hmm, Semua jadi istilah gini, semua agama bisa salah semua gitu ya. hmm, Tapi nggak mungkin semua agama hmm. benar semua gitu. Ngerti ya? Jadi Oh, ya ya ya, bisa aja semua agama salah gitu mengenal Tuhan, bisa aja. ya, Tapi ya, yang pasti nggak ah, mungkin ah, semua agama benar karena semua agama bukan semua agama ya masing-masing agama tuh berkontradiksi dengan satu dengan yang lain gitu. Jadi nggak mungkin I semuanya see, benar gitu. Dan kalau si Bahai ini kan seakan-akan mau mengatakan bahwa semua agama benar kok gitu. Yuk kita satu yuk gitu. hmm, Which is ya it's ya, impossible sih sebenarnya. Oke, hmm, ini kita nyambung ke yang kedua nih Dan. Pertanyaan berikutnya adalah mengenai klaim daripada si Bahai gitu ya. Jadi kan sebenarnya mereka hmm, mengklaim bahwa eh, dia percaya bahwa truth itu tuh progresif. Jadi beda ya sama kayak hmm, Kristen. Kristen kita percaya bahwa ya truth itu absolut dan permanen lah ya. Gitu maksud gue. betul, Ya apa betul, yang Yesus katakan 2000 tahun lalu ya itu masih berlangsung sampai dengan saat ini. Tapi mereka percaya bahwa hmm, truth itu progresif. Jadi mereka percaya bahwa ada cycle-nya. Selama beberapa waktu Tuhan itu akan atau enggak Spirit of God itu akan reveal through times gitu. Mungkin dulu melalui Krishna namanya. Terus lalu oh, melalui namanya Buddha. jelmaan ya, Iya, ah, lalu ah, muncul lagi nanti melalui namanya Musa, lalu melalui Yesus, lalu melalui Muhammad. oh, Nah, terakhir itu tuh hmm, 1840-an melalui si hmm, Babullah hmm, itu gitu. hmm, Nah, eh kalau di Bahai mereka percaya bahwa Babullah itu nabi setelah Muhammad gitu kan. Nah, hmm, kita hmm, sebagai orang Kristen, kita bahas dari segi Kristen aja ya. hmm, hmm. Menurut lu mungkin nggak sih ada nabi lain setelah Yesus ataupun juga ada di Alkitab yang membilang ataupun juga menyiratkan bahwa akan ada nabi lain yang datang setelah Yesus gitu. Nah, di sini sebelumnya mungkin gue harus take applause dulu karena lu punya logika bagus banget, Tor. Karena tadi lu bilang bahwa kenapa lu yang lihat matahari, dan gue itu gila, itu mind blowing banget, bener juga ya. Dan Hmm. gue iya aja loh ketika orang itu ngomong iya juga ya. Karena gue pikir quotes-nya bagus, tapi bener juga. Kenapa lu yang lihat matahari? Kenapa nggak gue? Iya bener juga, it's so true. Kayak itu bener banget. Dan untuk teman-teman yang memang ketemu dengan orang ini, ingat ya, kita bisa membalikan analogi yang sama ke diri dia gitu. Iya. Kenapa lu yang tahu? Kenapa nggak gue? Itu bagus banget sih. And plus untuk itu. Nah kalau masalah apakah udah lengkap atau enggak, kenapa sih kita percaya Alkitab itu ada yang udah nggak mungkin ada nabi lagi setelah Yesus ya? Karena memang Alkitab itu adalah berkesinambungan dari awal sampai akhir. Jadi dari awal kejadian, kalau kita bisa baca semua kisahnya ataupun
perumpamaan-perumpamaan Yesus itu semua udah ngebahas dari kejadian sampai akhir zaman. Dan juga kalau kita lihat di Alkitab di zaman Yohanes itu kan masih boleh dibilang nggak lama di first century ya, masih setelah Yesus mati ya dan bangkit. Itu udah dibahas sampai ke akhir zaman, sampai di akhir zaman kita loh. Bayangin, maksudnya kayak ini udah kurang lengkap apa lagi. Jadi kalau memang tiba-tiba ada nabi lagi, terus extension sementara yang ininya belum selesai. Sementara yang Tuhan Yesus katakan juga nation against nation segala macam ini juga kan maksudnya belum timbul kan, tiba-tiba ada perang dunia ketiga atau gimana kan belum. Yerusalemnya sendiri pun baru menjadi negara lagi di 1948 dan itu pun sudah dinubuatkan dari zaman Musa. You shall return itu ada gematrianya dan kalau kita hitung dari tahun dunia saat ini adalah 1948. Jadi ini dari zaman perjanjian lama itu udah ditarik, dari zaman Musa udah ditarik ke saat ini loh. Maksudnya 1948 tuh baru nggak nyampe 100 tahun lalu ya. Maksudnya itu deket banget gitu. Jadi jadi kalau kita bilang bahwa Alkitab kurang lengkap, tapi belum selesai juga semuanya. Maksudnya kayak sementara kalau kita lihat di Alkitab kan ada 7 tahun masa kesulitan, kemudian ada Mark of the Beast, ada Millennial Kingdom. Ini kan belum ada yang terjadi ya. Maksudnya kita belum lihat itu terjadi. Jadi kalau dia bilang udah ada yang baru lagi, yang lamanya harus selesai dulu dong. Maksudnya iya sih, maksudnya. Tapi yang barunya ini, waktu itu gue juga sempat nanya ke lu sebenarnya, Tor. Gue bilang, nanti kalau setelah ini Alkitab selesai, kan udah kelar nih. Kita kan di surga. Kira-kira Tuhan bikin rencana baru nggak ya? Gue waktu itu pernah nanya ke lu. Artinya kalau dia bikin rencana baru, buat bikin buku baru lagi dong. Iya nggak sih? Maksudnya kayak, apakah kita selesai di surga, atau Tuhan bikin lagi baru, manusia balik lagi kayak dulu, atau gimana? Nah, itu, tapi harus selesai dulu dong. Maksudnya yang sekarang belum selesai udah ada buku barunya apalagi berlawanan ya. Karena kalau kita ngomongin Krishna, Buddha ini kan punya semuanya beda-beda nih. Apanya punya mungkin pengajaran ataupun nubuatannya gue nggak tahu sih, tapi most likely mungkin different karena memang bokap gue juga Buddha dan dia juga sama tuh, dia juga percaya ada cycle tapi cycle-nya tuh dari satu Buddha ke Buddha yang lain. Nah, ada Buddha ini. Nah, kalau Buddha ini sifatnya begini, Buddha ini. Nah, jadi kayak lebih ke zaman ataupun tema era tertentu. Cuman kalau gue nggak tahu kalau si ajaran Bahai ini, cuman ya kalau gue sih percaya dari kekristenan udah cukup lengkap dan belum semuanya terjadi sih. Mungkin kalau udah semuanya terjadi, I will consider ya. Tapi kalau sekarang semuanya masih belum terjadi, jadi kayak antikris belum ada. Maksudnya kita mau percaya lagi ada nubuatan baru. Jadi justru nubuatan dengan adanya Bahai ini udah dinubuatkan bahwa di zaman akhir akan banyak datang orang-orang yang mengaku menjadi Yesus ataupun menerima pewahyuan dari Tuhan dan menyesatkan banyak orang. Dan gue nggak bilang dia sesat loh. Ini gue mengatakan nubuatan yang tertulis di Alkitab bahwa di akhir zaman akan muncul nabi-nabi yang mengatakan dia mendapatkan revelation dan menarik orang to gain their followers lah, untuk menarik orang lain untuk menjadi pengikutnya. Dan gue nggak bilang lupa palsu ya di sini notes-nya. Gue cuma mengatakan apa yang dinubuatkan dan ini adalah salah satu juga yang sudah dinubuatkan gitu. Jadi oleh Alkitab, dan kita di zaman itu banyak banget sebenarnya, bukan cuma agama ini ya, maksudnya banyak banget ya. Di Kristen sendiri banyak banget kan yang Shincheonji segala macam ajaran-ajaran agama yang mengaku bahwa dirinya adalah embodiment daripada Yesus, kedatangan kedua kali Yesus, ataupun dia adalah utusan satu-satunya gitu. Baik dari saksi Yehova yang jelas cuma ada 144.000 yang selamat. Ini juga banyak banget dari Kristen sendiri juga yang mungkin kalau kita bilang error. Nah, tapi kalau dari segi dari Bahai ini bilang dia adalah the next, ya gue bilang dia belum selesai. Alkitab sendiri belum selesai. Gimana caranya bisa ada the next sebelum yang ini selesai? Kan perjanjian lama sebelum ada perjanjian baru, perjanjian lama udah selesai dulu kan, makanya ada satu kertas putih yang mana Yesus bilang perjanjian lama tuh udah digenapi gitu. Karena perjanjian lama ngomong Yesus dan Yesus udah reveal himself, it's done gitu. Jadi kita nggak perlu balik ke perjanjian lama. Nah, tapi sekarang kan perjanjian barunya belum nih. Masih banyak nubuatan-nubuatan yang juga dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama tentang akhir zaman yang belum terjadi. Jadi memang itu sih yang gue percaya. Kalau mungkin itu udah selesai, I will consider it. Tapi memang kalau sekarang nggak mungkin gitu. Jujur nggak mungkin. Itu kalau dari gue ya. Kalau menurut lu gimana, Nita? Ya kurang lebih sama sih. Maksudnya kalau kita lihat di Alkitab memang yang ada setelah Yesus ya adalah nabi-nabi palsu ya, yang dituliskan gitu ya. Dan menurut gua karena kita lihat bahwa Yesus itu kan memiliki banyak title ya pas dia turun ke bumi. Dia selain jadi Tuhan, dia juga satu jadi nabi gitu kan. Dan kita melihat bahwa Tuhan sendiri yang turun loh. Ngerti gak maksudnya? Impact itu Tuhan sendiri menurut gue adalah istilah gini, kalau kita ngelawan bos gitu ya, pasti kan bos terakhir itu bos yang paling kuat gitu kan. Nah ini sebenarnya Tuhan sendiri udah yang turun gitu. Sekarang what you expect more gitu, maksud gue apakah logis kita expect bahwa seseorang yang
di atas Tuhan turun kan nggak mungkin gitu kan. Hmm. Dan kalau akan di bawah Tuhan juga ya buat apa lagi gitu kan. Karena kan harusnya kalau Tuhan itu Iya, udah iya. turun, dia nge-reveal everything gitu loh. Karena kalau dia nggak Wow. reveal everything, berarti ada yang nggak perfect yang dilakukan yang harus dilengkapi oleh orang lain gitu kan. Nabi. Berarti dia nggak sempurna. Ya. Which is menurut gue, Ya. kalau Tuhan udah turun, it must be perfect gitu. Dan it must be Ya. complete and it must be final gitu sih. Jadi sih itu aja sih kalau penjelasan singkat dari gue. Dan mungkin pertanyaan berikutnya nih Dan, menurut sendiri dari apa yang lo tahu, kira-kira apa sih yang mungkin paling tidak kompatibel gitu lah ya? Karena takutnya kan gini nih, maksudnya seringkali kan orang-orang saat dia menawarkan gitu ya agamanya ke mungkin ke orang Kristen gitu ya, kita kan yang bahasanya dalam konteks Kristen kan, mereka pasti akan menjual tuh yang sama-sama gitu kan, maksudnya ya kemiripan ya. Iya, masuk aja ke agama saya gitu kan, soalnya kita kan juga nyembah Tuhan satu, di kita juga saling mengasihi, kita juga ada ibadahnya, kita juga segala macam lah, bla 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 gitu. Bahkan ada peraturannya tuh dia ada mirip kayak Muslim sih, jadi dia nggak boleh minum alkohol dan segala macam. Which is, wah ini kan bagus banget nih gitu. Bagus. Pindah aja yuk gitu misalkan. Nah, tapi kan menurut gue penting untuk kita tahu sebenarnya key difference-nya itu apa gitu. Nah menurut lu key difference-nya itu apa sih? Kristenan dengan bahayanya gitu. Ya kayak tadi gue bilang sih bahwa sebenarnya yang membedakan Kristen dengan yang lain yang udah jelas adalah bahwa yang lu udah ngomong bahwa Tuhan kita turun sendiri dan dia bangkit. Ini yang jadi masalah untuk banyak agama lain, karena memang ini yang jadi problem gitu, karena dia bangkit dan dia menunjukkan dirinya Tuhan gitu, karena dia bangkit dan dia bangkit sendiri, nggak ada yang bangkitin gitu. Maksudnya bukannya Paulus ngebangkitin Eutychus ya, itu beda konteks ya. Ini dia bangkit setelah 3 hari gitu, maksudnya jadi disitulah perbedaannya, dan dia menunjukkan banyak banget mujizat dan lain-lain. Cuman memang kalau kita ngomong soal ajaran-ajaran lain ataupun nabi palsu, benar dia akan memakai sesuatu yang sama ya. Bahkan kalau kita lihat kan gereja aja ada namanya gereja palsu, tapi ada gerejanya di situ kan. Maksudnya kayak anti Kristus, ada Kristusnya di situ kan. Cuman di depannya ada anti. Jadi maksudnya memang dia akan tetap mengikuti apapun yang dipercaya oleh agama tertentu dengan tujuan untuk bisa menarik follower. Itu udah pasti. Cuman ya kalau the key difference-nya kayak gue bilang sih bahwa the key difference-nya adalah di Yesus, sudah jelas itu. Maksudnya Yesuslah yang menjadi the key untuk menjadi pembeda antara agama Kristen dengan semua agama. Sebenarnya bukan cuma agama ini, tapi semua agama. Bahwa Yesuslah anak Tuhan gitu, dia tunggal dan dia bangkit. Kalau yang banyak agama lain juga percaya Yesus itu nabi ataupun Yesus itu ada gitu, tapi bukanlah Tuhan. Ya. Nah inilah yang membedakan key difference utama daripada kekristenan, adalah kita percaya dia adalah Tuhan dan kita percaya bahwa dia bangkit dan dia akan membangkitkan kita bersama-sama dengan dia setelah nanti kita mati ya. Maksudnya itulah harapan orang Kristen. Makanya kan Paulus bilang bahwa kalau itu harapan palsu, maka kita adalah orang paling bodoh dan paling kasihan gitu. Kalau memang besok kita mati ya let's have fun and let's die together. Dan mungkin kalau memang Yesus tidak bangkit, ini adalah agama yang cukup baik kalau menurut gue ya. Kalau memang Yesus nggak bangkit, konteksnya kalau memang Yesus bukan Tuhan, ini adalah agama yang cukup baik karena memang dia berusaha menyatukan lah ya, intinya kan kayak unity segala macam. Tapi ya seperti gue bilang, masalahnya adalah the key difference-nya adalah dari Yesus, dan Yesus itu bangkit dan dia bisa membuktikan hal tersebut. Semua nubuatan yang ditulis oleh Nabi itu menubuatkan tentang dia, dan dia mereveal exactly apa yang dinubuatkan. Dari waktu itu kan lu pernah bahas dari Mazmur berapa tuh, yang dari ayat per ayat dia benar-benar pure, dia menggenapi hal itu loh. Jadi makanya itu dia mungkin kenapa gue kurang percaya ketika ada orang bilang bahwa gue adalah nabi tersebut yang dinubuatkan gitu. Kayak tadi kan si A, si B, ini gue yang dinubuatkan, ini basisnya apa gitu, maksudnya dari mana dasarnya, terus gimana caranya kita tahu, seandainya pun itu ajaran asli ya, seandainya ajaran asli. Nah gimana caranya gue tahu lu yang dinubuatkan gitu? Harus ada buktinya kan, dan Yesus memenuhi semua itu, semua standar itu, makanya kita percaya itu. Kalau gue sih, ini lu penjelasan lu tuh ya Tor, lu tuh singkat tapi dalam, ini membuat penjelasan gue yang panjang menjadi dangkal. Jadi enggak lah, tolong kali ini lu jangan terlalu dalam. Ini gue punya ngomong kayak gue cuma tong kosong, nggak nyaring bunyi. Serius enggak lah. Nah, tapi nggak, gue justru merangkum dari apa yang disampaikan. Sebenarnya benar sih, maksud gue memang fokusnya pertama yang ibadah adalah mengenai siapa itu Yesus lah ya, itu pasti gitu. Karena kalau di Bahai itu mereka secara eksplisit lah ya, mereka menolak yang namanya kebangkitan, virgin birth, Trinity, itu mereka menolak gitu. Which is itu adalah sebenarnya kan core belief daripada kekristenan gitu kan. Kristenan. Dan apa ya, gue sih jujur kurang percaya dengan namanya
progressive truth ya. Karena progressive itu seakan-akan tuh membuat Tuhan itu menjadi Tuhan yang labil. Tuhan yang betul. Tiap beberapa era ganti peraturan. Beberapa era ganti peraturan lagi. Peraturan lagi. Jadi seakan-akan dia nggak bisa memprediksi masa depan sehingga dia butuh terus-menerus merevisi peraturannya gitu. Dan I think that's not kind of God yang gue percayai gitu ya. Maksud gue percaya bahwa Tuhan gue adalah Tuhan yang dia maha tahu. Dia saat dia berkata sesuatu, dia tahu bahwa ini bisa diaplikasikan sampai ribuan tahun ke depan gitu. Bahkan kan yang duluan tadi kita ada kitab nubuatan yang bahkan sampai akhir zaman gitu. Jadi bayangin Tuhan tuh udah mikir sampai ke situ. Jadi lucu kalau Tuhan udah mikir sampai situ, ntar 200 tahun lagi diubah lagi peraturannya. Jadi kalau misalkan kita percaya sama Bahai, berarti kita percaya bahwa at one moment omongan Yesus tuh udah nggak berlaku lagi gitu kan. Yesus ngajar mungkin Yesus mungkin ngajar dari tahun 0 Masehi sampai tahun mungkin 1000 mungkin sampai tahun 700-an itu berlaku. 700-an muncul namanya Nabi Muhammad, terus beralih lagi dengan ajaran dia, lalu cuma bertahan sampai tahun abad ke-18 muncul lagi yang si Babulah ini ganti lagi peraturannya. Kan jadinya sedangkan peraturan tersebut juga nggak konstruktif gitu ya. Maksudnya contoh kita melihat bahwa kayak mungkin orang-orang Kristen bilang, tapi kan di perjanjian lama perjanjian baru kan juga progresif. Tapi kita melihat bahwa di perjanjian lama perjanjian baru tuh memang ada progresif tapi konstruktif gitu loh. Bahwa perjanjian baru tidak melawan atau tidak berkontradiksi dengan segala sesuatu yang ada di perjanjian lama gitu kan. Betul. Dia hanya mereveal rencana Tuhan pada mulanya gitu. Jadi nggak kontradiksi. Sedangkan kalau kita lihat dari Buddha, Hindu, Kristen, Islam sampai ke Bahai itu kontradik each other gitu. Jadi kan lucu gitu kalau kesannya Tuhan istilahnya mereveal himself through prophets gitu, tapi prophetsnya pada ngaco-ngaco gitu istilahnya, pada ngajarinnya kok berlawanan satu sama lain. Jadi kalau kita lihat misalkan kayak di Alkitab gitu, dari Abraham, Musa, Daud, itu kan semua nggak ada yang berkontradiksi kan gitu. Sampai kepada Yesus pun nggak ada yang berkontradiksi. Jadi kan lucu kalau tiba-tiba Abraham percaya Tuhan itu 3, terus Daud tiba 2, terus Yesus 4. Jadi lucu nih, satu ajaran apa enggak sih gitu kan. Nah, menurut gue itu sih yang menjadi key difference. Jadi ya menurut gue seberapapun menariknya suatu ajaran agama, kita juga perlu mengerti perbedaannya, karena terkadang persamaannya mungkin banyak tapi dari luarnya, tapi dalamnya sebenarnya perbedaannya krusial gitu ya. Oke, paling itu aja sih dari gue sih. Sebelum kita akhiri, Tor, yang gue mau nanya nih, kan kalau dari apologetik kita berjawab bahwa adanya tes moral ya. Maksudnya apakah ada keuntungan daripada orang yang membuat, kayak contohnya kan kenapa kita percaya Alkitab, ya, mereka jujur karena memang martir. Stephen banyak banget, The 12 juga pada martir, kecuali Yohanes ya, karena dia nggak bisa mati pada saat itu ya. Itu kan dari segi moral bahwa nggak ada keuntungan sama sekali dari orang itu. Dan kalau kita lihat dari segi yang Bahai ini juga kan, kalau nggak salah orang itu juga dipersekusi ya, yang kata lu, dia juga martir ya. Nah, apa itu melewati tes moral daripada apologetik? Apa itu maksudnya kalau orang yang nggak tahu ke Kristen, dia nggak tahu, dia pure, dia tulus, dia mendengar suara Tuhan. Nah, gimana nih maksudnya untuk orang-orang seperti itu supaya kita kasih tahu, itu mungkin bukan suara Tuhan atau mungkin itu salah gitu. Maksudnya gimana kita kasih tahu kepada orang ini sementara dia pure, bahkan dia rela mati untuk itu gitu. Apa indikasinya atau mungkin gimana nih, Tor, untuk orang-orang kayak gitu? Pertama ketika dia dengar suara Tuhan. Nah, makanya kita kan dulu tuh nggak sempat ngebahas mengenai miracles kan, bahwa sebenarnya miracles itu adalah seperti amplop gitu loh, maksudnya tutup cap stempel, bahwa saat dulu zaman dulu raja itu kirim surat, biasanya di stempel capnya raja gitu kan. Nah, cap raja itu adalah miracles kalau kita kenal ya, kalau di Alkitab. Makanya setiap Tuhan mengirimkan nabinya biasanya selalu diiringi dengan miracles bukti bahwa ini benar cuma Tuhan doang bisa lakukan ini gitu kan. Nah, kita tanyain aja nih ke orang-orang yang merasa bahwa dirinya dipanggil Tuhan dan memang dia merasa bahwa wah dia membawa pesan dari Tuhan yang memperbaharui dunia. Show me the stamp gitu loh. Show me the miracles kalau benar dari Tuhan. Kalau dibilang nggak ada, cuman pesan doang. Kalau pesan doang berarti everyone can receive things gitu loh. Jadi ya sorry to say gitu, maksud gue ya miracles is one of the things yang you need to show up gitu. Jadi menurut gue ya buat orang seperti itu ya kita dan juga kita tanyakan gitu, maksudnya adalah
sebenarnya dasar kepercayaannya dia itu apa gitu. Karena kalau kita lihat para murid Yesus kan dipersekusi karena mereka tuh saksi mata langsung gitu ya. Saksi mata langsung yang melihat Yesus mati dan bangkit lagi, keajaiban-keajaiban yang Yesus lakukan. Jadi mereka punya iman yang radikal gitu. Tapi kan kalau orang-orang yang nggak pernah melihat Tuhan secara langsung, nggak pernah merasakan mukjizatnya, tiba-tiba mau setia dipersekusi, pilihannya cuma dua gitu. Satu, dia dicuci otak, sama seperti orang yang teroris bunuh diri, itu kan juga berani mati kan, padahal nggak ada untungnya. Itu karena cuci otak. Kedua adalah dia ODGJ, atau orang dengan gangguan jiwa gitu. Jadi ya menurut gue dua, atau enggak ya ketiga cari sensasi. Cuma kan kalau cari sensasi kan ada motif ya. Tadi kita bilang kalau nggak ada motif sih menurut gue ya dua itu sih gitu. Artinya lu berasumsi bahwa orang ini memang ODGJ ataupun yang tadi lu bilang, maksudnya memang dia bukan berarti dia nggak menerima benar-benar, maksudnya apakah dia mendapat penglihatan sampai kayak Paulus, karena Paulus juga nggak ketemu Yesus langsung kan, tapi dia juga menerima penglihatan, dari penglihatan itulah dia mulai memberitakan Injil ya, biarpun memang dia dibantu sama The 12 juga, cuman itu sih yang jadi permasalahan. Memang kadang itu dia gimana cara kita tahu apakah itu dari, untuk apalagi untuk orang-orang yang non Kristen ya, dia nggak punya basis, dia mendapatkan suatu penglihatan atau sesuatu. Tapi tadi lu udah dijelaskan dengan cukup baik sih, the bestnya adalah dari miracles ya, itu adalah stem daripada Tuhan, bukan ajaran ya, tapi miraclesnya berarti ya. I see. Dan Paulus sendiri pun juga bahkan kan dia mengkonfirmasi kan kepada murid-murid Yesus kan, bener gak sih yang gue katakan Yesus? Jadi ya I think. Jadi dia punya miracles juga sih. Iya, dan mereka pun ya apa yang dia dapat dari Tuhan dan apa yang murid-murid dapat dari Tuhan ya sama kan, sejalan kan, kagak berbeda gitu. Jadi ya itu sih. Oke, paling itu aja. Tapi terakhir pertanyaannya, lu setuju gak kalau Menteri Agama mengucapkan selamat kepada kaum Bahai? Ya kalau konteksnya cuma untuk menghormati ya gue sih setuju aja sih. Karena kan kita di negara yang punya banyak agama ya. Dan gue nggak tahu kalau menurut, kalau gue nggak salah yang gue baca itu dia bukan agama sesat sih. Yang gue sempat baca bahwa dia bukan agama sesat, dalam arti dia nggak melit rebel ataupun sesuatu yang membuat perpecahan. Ya, itu yang di info yang gue lihat di berita. Jadi kalau misalnya itu hanya ditujukan untuk penghormatan, kalau menurut gue ya ke orangnya ya, bukan ke agamanya ya, lebih ke orangnya ya, kaumnya ya, it's okay sih kalau menurut gue. Karena memang sama aja nggak sih ketika Menteri Agama ngomong gitu ke Muslim, ke Buddha, ke agama-agama lain. Kalau menurut gue sih itu nggak masalah sih. Kalau menurut lu gimana tuh? Ya, sama sih menurut gue, karena kita perlu lihat kapasitas orang kali ya. Saat dia ngomongin ini kan dia kapasitasnya sebagai Menteri Agama Indonesia yang mencakup itu ya. Ya, dimana mungkin kalau secara personally dia mungkin nggak akan mengucapkan hal itu. Secara conviction ya, secara faith-nya mungkin nggak akan mengucapkan. Cuman secara kapasitasnya sebagai Menteri Agama di Indonesia, di mana memang agamanya, walaupun agamanya tidak diakui ya, maksudnya yang diakui kan sebenarnya Buddha, Hindu, Islam, Kristen, Katolik, dan Protestan, dan Konghucu, sorry. Tapi kan di luar daripada itu sebenarnya Indonesia juga mengakui hak lah ya, hak orang-orang untuk menganut agama di luar daripada itu, asalkan tidak berlawanan dengan peraturan pemerintah gitu kan. Dan kaum Bahai ini ya tidak melawan gitu, jadi ya nggak masalah. Dan menurut gue ya mengucapkan selamat ya sebenarnya nggak ada masalah juga sih gitu. Gitu sih, asalkan ya kapasitasnya sebagai Menteri Agama gitu sih. Oke. Itu aja palingan dari kita, Den. Buat teman-teman yang mungkin tertarik ingin menyumbangkan topik ataupun juga mau topiknya dibahas di podcast ini, bisa langsung DM kita aja di Instagram kita di @tetaniman.id, atau bisa langsung ke Instagram Dennis di Dennis.Johan, atau di gua di @victorditya, ataupun juga bisa tonton konten ini secara visual di YouTube kita, Bersaiman. So, thank you semuanya udah mau dengerin, dan semoga kalian semua terlindungi di tengah kondisi seperti ini. See you and God bless. God bless.